Yo halo, kali ini ada alat elektronik yang belum pernah kita bahas, tapi ini tuh bikin penasaran karena makin kesini makin menarik teknologinya. Ya, jadi ini adalah kamera CCTV atau sebuah kamera pengawas. Tapi yang ini tuh bukan sembarang CCTV biasa, karena menurut saya ini tuh unik, canggih, dan tentunya murah. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja gas cobain. Yang pertama ada CCTV kamera car. Jadi ini tuh bukan semacam kamera dashboard di mobil gitu ya, tapi ini tuh CCTV yang bisa berjalan atau dikendaliin, semacam mobil remote control gitu. Canggih nih. Dan untuk harganya saya beli di Shopee sekitar 300 ribuan. Agak lumayan tapi bikin penasaran. Di dalamnya pertama ada unitnya. Terus ada kertas panduannya yang pakai bahasa Cina dan Inggris. Ini wajib dibaca sih. Dapat adaptor dengan output 5 volt 2 ampere. Dan ada kabel USB-A to Type-C yang biasa aja. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja isinya. Nah, kita cek mobil-mobilannya nih. Langsung dikletek ae. Untuk penampakannya kayak gini, kelihatan lucu ya. Modelnya kayak tank, tapi atasnya bulat kayak bola. Secara dimensinya ini kecil, cuma setelapak tangan saya aja, tapi untuk bobotnya ini lumayan loh. Ban bodinya plastik, tapi nggak begitu kopong, dan masih oke build quality-nya. Jadi di bagian kepalanya ini ada kamera 2 megapiksel, 2 lampu flash, lampu indikator, dan ada lasernya juga. Di agak atasnya ini ada slot untuk microSD dan tombol reset. Nah, di belakangnya dikasih kamera lagi dan 2 lampu flash. Terus ada lubang Type-C, switch power, dan indikatornya. Oh iya, di samping sini juga ada lubang speakernya ya. Kalau di bawahnya ini ada rodanya yang macam rantai tank gitu, tapi bahannya dari karet. By the way, CCTV ini udah ada baterainya, dengan kapasitas lumayan gede, yaitu 5200 mAh. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Wow, it's a brand new day. Hi, I'm your robot. Nice to see you. I'm ready. Please use the app to connect me. Wah, lucu ya bisa ngomong. Untuk instalasi atau konekinnya, pertama install aplikasi yang bernama V360 Pro. Ini bisa di handphone Android atau iPhone ya. Di dalam aplikasinya, tekan icon plus dan pastikan untuk akses koneksi dan Bluetooth-nya diizinkan. Terus pilih QR code. Di sini pilih Wi-Fi dan masukkan passwordnya. Nah, kalau udah dapet QR code, tunjukkan ke kamera depan dari CCTV-nya. Nanti otomatis terhubung, terus tinggal kasih nama. Dan berhasil deh, langsung kelihatan nih untuk tampilan kamera depan dan belakangnya. Terus ini beneran bisa jalan ya, buat maju, mundur, belok kiri, dan kanan juga bisa. Kontrolnya ini kayak analog gitu. Untuk kepalanya emang nggak bisa muter, jadi cuma bisa muter semua badannya. Dan kameranya tuh cuma bisa digerakin atas bawah, itu pun masih terbatas. Pas jalan ini nggak bisa ngebut ya, kayak cuma 1 speed. Tapi udah lumayan lah, kalau ada rintangan gitu juga masih bisa dihajar. Untuk kualitas kameranya cukup oke, depan belakang ini sama ya, cuma yang belakang nggak bisa digerakin kameranya. Keduanya bisa zoom dengan smooth sampai 10 kali. Terus resolusinya ada HD, Ultra HD, dan AI Ultra HD. Semakin tinggi resolusi, delaynya makin kerasa nih. Tapi pakai yang HD juga sebenarnya udah cukup lah. Dan untuk keadaan gelap pun ini masih bisa kelihatan ya, soalnya ada sensor infrared, ditambah lampu yang bisa nyala juga. Untuk fitur lainnya, di sini ada pet tracking, jadi kalau di rumahnya punya peliharaan, bisa diawasin pakai ini ya. Terus ada lasernya juga, mungkin buat ngajak main atau buat petunjuk gitu. Selain itu, di sini ada fitur rekam video dan snapshot yang nyimpen langsung ke handphone pas kita lagi kendalin CCTV-nya di aplikasi. Ini otomatis hasilnya langsung 2 ya, dari kamera depan dan belakang. Ada fitur intercomnya juga buat komunikasi suara 2 arah, bisa dari handphone ke CCTV-nya atau sebaliknya. Terus ada fitur alarm buat ngasih tahu lewat notifikasi ataupun di CCTV-nya. Bakalan ngeluarin suara tuh kalau ngedeteksi ada gerakan atau orang.
Bahkan di sini ada AI detection, kalau pas ada api, binatang, orang jatuh, suara nangis, minta tolong, dan sebagainya. Cuma harus bayar buat berlangganan premium AI. Selain itu, kita juga bisa berlangganan cloud storage. Jadi nggak cuma bisa nyimpen rekaman ke microSD, bisa juga simpen secara online. Harganya mulai dari sekitar 80 ribuan untuk per bulan. By the way, untuk microSD-nya ini nggak ada keterangan maksimal bisa pakai yang kapasitas berapa. Tapi saya coba yang 128 GB bisa ya. Terus enaknya lagi, kita juga bisa setting si kamera bakalan nyimpen kalau pas ada deteksi gitu. Jadi nggak makan banyak memori dan hemat daya juga, karena kalau nggak ada yang mencurigakan, dia bakal mode sleep. By the way, untuk baterainya ini lumayan awet ya, tapi tergantung ke penggunaannya juga sih. Semakin kita banyak mainin buat jalan-jalan gitu, makin banyak daya yang diambil. Tapi jujur aja, CCTV kamera car ini unik dan menarik. Asik banget buat dimainin, apalagi bisa dikendaliin dari jarak yang jauh banget. Yang penting ada wifi yang connect ke CCTV-nya dan ada internet di handphone buat kendaliinnya. Jadi nggak terpaku di satu jaringan. Paling yang kurang di koneksinya yang masih agak delay. Sudut pandang kamera agak terbatas karena pendek ya. Terus kontrolnya yang nggak nyaman. Dan ingat, ini tuh CCTV diperuntukkan untuk di indoor aja ya. Lanjut, yang kedua nih, gede banget. Ada Fronwell Smart Camera. Tapi kalau lihat dari tipenya, ini CCTV T10 4G. Nah, sesuai namanya, jadi ini tuh CCTV yang udah terdapat modem 4G di dalamnya. Terus bisa pakai panel surya buat ngecasnya. Dan udah waterproof juga nih. Jadi bener-bener CCTV yang bisa mandiri ya. Cocok banget buat area di outdoor yang gak terjangkau gitu lah. Tapi tetap ada fitur-fitur modernnya juga. Terus harganya pun ini cuma 200-300 ribuan. Untuk isinya, pertama dapat panel suryanya, ada bracket sama baut-bautnya, terus ada unit CCTV-nya, dapat baut-bautnya lagi, ada kertas-kertas informasi sekaligus garansi ya, selama 1 tahun, karena yang ini barang resmi dari distributor lokal. Terus ada manual instruksinya juga yang berbahasa Indonesia. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isinya. Untuk unit CCTV-nya kayak gini, gede banget ya, desainnya udah nempel sama bracketnya. Jadi posisinya ngadep ke bawah kalau udah kepasang. Terus untuk bahan bodinya ini plastik finishing doff dan agak kopong sih. Di sini untuk tampilan kameranya kelihatan gede ya, 4 megapiksel. Terus dikelilingin lampu ada 6 dan ada sensor infrarednya juga. Di bawahnya ini ada yang ditutup, di mana isinya ada tombol reset, slot microSD, dan slot SIM-nya. Ya, jadi CCTV ini pakai kartu SIM. Bentuknya biasa, tapi ini SIM khusus untuk CCTV-nya. Nggak ada keterangan operatornya ya. Terus di sini juga ada yang ditutup, yaitu lubang Type-C, lampu indikator, dan switch powernya. Di bagian belakangnya ini juga ada lubang speaker, dan ada antenanya nih, biar penangkapan sinyalnya lebih baik. Kalau untuk baterainya ini kapasitas sekitar 4000 mAh. Jadi sistem panel suryanya itu untuk ngisi baterai di CCTV ini, biar pas malam atau gelap tetap bisa nyala. Selain pakai panel surya, masih bisa juga pakai adaptor buat ngisi baterainya ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Untuk aplikasinya, pakai Fronwell yang tersedia untuk iPhone atau handphone Android. Tinggal cari di App Store atau Play Store. Di sini tinggal tekan icon plus, pilih 4G kamera, masukkan device ID atau scan QR code yang ada di CCTV-nya. Kasih nama dan kasih password juga nih. Udah deh, siap digunakan. Oh iya, di sini saya nggak pakai jaringan WiFi ya, buat ngebuktiin kalau CCTV ini bisa dikendalikan tanpa WiFi. Terus kalau ada pertanyaan, emang nggak pakai data internet di CCTV-nya? Ya pakai dong, tapi ada paket khususnya nih, yang bisa dibeli di dalam aplikasinya. Harganya itu mulai dari 35.000 untuk 4 GB sebulan. Emang lumayan mahal ya dibanding paket operator biasa. Ya sebenarnya nggak mau beli paket data juga, CCTV ini bisa dijalankan. Cuma nggak bisa dipantau dan dikendalikan nantinya. Jadi ya mau nggak mau. Dan di sini nggak ada pilihan untuk pakai WiFi ya. Jadi cuma bergantung sama jaringan 4G-nya. Untuk fitur lainnya, kamera CCTV ini bisa digerakkan kiri kanan 270 derajat dan atas bawah 110 derajat. Terus ada fitur preset PTZ, di mana bisa nyimpen posisi pantauannya sebanyak 6. Jadi nggak usah muter-muterin ulang lagi buat lihat posisi A, B, C, dan lain-lain. Untuk kualitas kameranya yang ini lebih oke sih. Resolusinya bisa milih yang SD atau HD, dan bisa di zoom sampai 10 kali. Terus untuk kondisi gelap juga masih bisa dilihat jelas, karena ada sensor infrared dan 6 lampu.
fitur motion tracking udah ada, jadi kamera bisa ngikutin objek asing yang bergerak. Bahkan bisa ngeluarin suara alarm atau peringatan yang kenceng gitu buat nakut-nakutin dan kirim notifikasi juga ke handphone. Buat komunikasi suara dua arah udah bisa ya, jadi bisa juga kita yang nakut-nakutin. Terus ada mode kerja, bisa yang hemat baterai, jadi dia bisa aktif ketika ada deteksi objek, atau yang siaga terus-menerus juga ada nih. Untuk penyimpanannya bisa ke microSD yang maksimal 256 GB, tapi harus diformat dulu ya sesuai sama ukurannya nih. Mau snapshot atau rekam langsung ke handphone juga bisa ya kalau lagi mantau di aplikasinya. Cuma sayangnya nggak mendukung fitur cloud storage untuk menyimpan video secara online. Menurut saya, CCTV ini tuh cocok banget dipasang ke tempat-tempat yang nggak terjangkau listrik apalagi jaringan wifi. Misalnya di kebun, tanah lapang, gedung-gedung kosong, dan sebagainya. Karena udah waterproof, untuk power dia masih bisa pakai tenaga matahari dan mau dipantau dari jauh pun masih bisa karena pakai jaringan 4G. Paling kurangnya itu di paket datanya yang lumayan mahal dan ada kuota buat mantaunya. Terus jaringan 4G juga agak terbatas kecepatannya dan nggak support cloud storage. Nah, yang ketiga ada CCTV dari Fronwell juga, tapi yang ini model atau tipenya beda, yaitu Qi 6 Pro. Ini tuh CCTV termurah dari yang lain. Saya beli harganya cuma 80 ribuan aja, tapi secara fitur udah lumayan lengkap loh. Mirip kayak T10, cuma untuk di indoor, pakai wifi dan ukurannya lebih kecil. Di dalamnya, pertama ada unit dari CCTV-nya. Dapat adaptor yang outputnya 5 volt 1,5 ampere, dapat bracket dan baut-bautnya, ada kabel USB-A to Type-C, dan ada kertas-kertas garansi 1 tahun sama panduannya juga. Untuk wujudnya kayak gini, emang kecil dan kelihatan kurus ya. Warnanya hitam dan ada yang putih juga, tapi warna hitam gini lebih oke buat kamuflase. Desainnya ini bisa untuk digantung pakai bracket tadi, atau ditaruh di atas meja juga bisa. Bahannya ini masih pakai plastik yang agak kopong ya. Untuk kameranya ini 3 megapiksel, ada sensor infrared, ada mikrofonnya, dan lubang speakernya di sini. Untuk slot microSD ada di bawah, sampingan sama tombol reset. Terus di belakang sini ada lubang USB-C, dan di bawah ini ada untuk bracketnya. By the way, CCTV Qi 6 Pro ini nggak ada baterainya ya, jadi harus nyolok ke adaptor. Atau bisa juga sih pakai power bank, karena daya maksimalnya paling sekitar 3 watt aja. Ini nggak ada tombol atau switch powernya ya, tapi pas dicolok langsung ngomong nih. Bluetooth siap, silakan pindai kode QR pada kamera dan tunggu hingga tersambung. Untuk aplikasinya masih pakai Fronwell, tapi ini langsung scan aja QR code-nya. Pilih WiFi yang mau dikonekin, dan tunggu sampai prosesnya selesai. Ini lebih gampang sih konekinnya. Secara fitur memang masih mirip-mirip sebelumnya. Kameranya bisa digerakin ke kiri kanan 355 derajat, dan atas bawah 120 derajat. Lebih luas ya pandangannya. Preset PTZ juga ada 6 slot, komunikasi suara 2 arah bisa, cuma agak delay sih. Tapi untuk kameranya cukup lancar, ada pilihan resolusi SD dan HD, tapi dibanding sebelumnya ini nggak begitu tajam ya. Terus kalau untuk kondisi gelap nggak ada bantuan cahaya lampunya, tapi infrarednya udah oke lah, ada 4 titik. Untuk fitur mode kerja memang nggak ada, jadi dia fix tetap siaga. Tapi untuk fitur motion tracking ini masih ada, bisa ngikutin objek asing yang gerak ya. Bahkan ada tambahan fitur auto PTZ patrol, dimana kita bisa sesuaiin daerah mana aja yang mau dilihat sesuai jam atau timingnya secara otomatis. Terus masih bisa ngeluarin suara alarm atau peringatan dengan cukup kenceng ya, dan dikirim notifikasinya ke handphone. Untuk microSD-nya, yang ini kayaknya maksimal di 128 GB. Harus diformat juga nih sesuai kapasitasnya. Mau snapshot dan rekam langsung ke handphone juga bisa ya di aplikasinya. Dan yang ini udah support cloud storage atau penyimpanan online dengan harga sekitar 20-30 ribuan per bulannya. Menurut saya, ini tuh CCTV indoor walaupun murah, tapi secara fitur udah cukup lengkap dan oke lah speknya. Paling yang menurut saya agak kurang itu di koneksinya, yang kadang kita nggak bisa akses ke kameranya ini, perlu beberapa kali coba baru bisa connect. Padahal wifi nggak ada masalah, ya tetap ada harga ada rupa ya. Nah, jadi itulah beberapa CCTV yang menurut saya unik, canggih, dan murah. Ada yang bisa jalan-jalan kayak mobil, ada yang udah 4G sama bisa pakai tenaga matahari, dan ada yang murah tapi fiturnya oke. Menurut kalian mana nih yang bagus dan menarik? Coba kasih tahu di komentar. Oh iya, kalau konten CCTV ini rame, saya bakalan lanjut nih bahas CCTV unik yang lainnya. Jadi silahkan bantu share ya videonya.
Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.